Oke, selamat datang teman-teman semua. Kita akan lanjutkan episode kemarin yang dimana kita akan menyelamatkan Oke, welcome semuanya. Kita akan lanjutkan episode kemarin di game Space for the Unknown. Ada lampu yang terlihat ada di sana. Aku harus memeriksanya. Kemarin kita sudah buka gerbang ini juga. Ruangan ini terlihat seperti akan hancur. Ada suara lulu di sana. Bro, apa ada seseorang di sana? Halo? Ada lulu ya di sana, lagi nangis. Bukankah itu lulu tapi masih kecil? Tapi ini kayaknya agak gede. Aku harus bisa ke sana dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh, cahaya ini dia memunculkan apa ya, di jembatan. Ada jembatan muncul waktu aku mengatur lampunya. Menarik juga. Di sini tidak ada jembatan ya. Ini hilangkan. Oh iya, iya. Oh, di sana kebalikannya ya. Ya kalau nyala lampu jadi hilang. Jadi gimana caranya kita bisa nyebrang ke situ? Tapi ini tempat lampunya bisa dipindah loh. Aku bisa memasang lampu di sini. Coba kita coba semua barang. Oh, bisa ditumpuk. Besar. Oh ya, kita betul aja sih, kita perlu lampu yang lebih kecil ya. Nih, jadi enggak sampai sini. Oke, kita ketemu dulu. Halo, apa kamu baik-baik saja? Kenapa seorang tidak ingat aku? Aku gak berharga, aku bukan apa-apa.
Apa aku benar-benar nyata? Aku kehilangan mahkotaku, aku kehilangan segalanya. Kehilangan mahkotanya. Apa ada yang bisa aku bantu? Tempat ini benda-benda mengerikan apa itu? Aku harus memeriksanya. Kayaknya kita bakal taruh semua kenangannya di sini dah. Coba. Coba kita taruh aja yang random. Oh, ini ada gambarnya. Ya, ya. Di sini sama ibu-ibu itu ya, berarti itu bunga. Kita taruh bunganya di sini. Jadi kita harus bawa lampu yang lebih besar sih. Nggak bisa deh, nggak bisa ya. Coba kita ambil dulu. Ini yang di tengah ini angsa ya. Harusnya tuh yang paling bagus ya. Anu, kenangannya. Coba kita cabut. Dia nggak kelihatan kan nomornya. Lampunya ini gimana ya biar bisa terang? Oh iya, sama yang di pertama tadi ya. Yang di pertama kan lampu besar ya. Kita tukar dulu. Nggak usah kita tukar ya. Harus deh. Ini harusnya kelihatan semua. Nah, ini sama Pak Budi ya. Ini sama Pak Agung. Pak Agung ini medali. Kacamata itu dan wajah galak itu, apakah itu Pak Agung? Jadi ini sudah pasti permennya. Botak seperti burung elang. Ini patung Paman Budi. Di angsa itu muncul mahkota ya. Mahkotaku. Dan aku ingat sekarang, aku adalah seorang hantu. Aku tidak butuh siapapun untuk mengingatku siapa aku sebenarnya. Aku tangguh atau tanpa pengakuan dari orang lain. Akulah Lulu, aku nyata. Bukan jika orang lain lupa padaku. Tapi kenapa? Kenapa dia harus melakukan ini semua? Padaku, pada semuanya. Kenapa dia? Karena
ya. Oke, kayaknya chapter ini baru selesai ya. Hampir 2 jam chapter ini. Yang kemarin kan halaman baru dari dongengnya. Sang putri bintang selatan mengayunkan tongkat ajaibnya, memberikan keajaiban dan juga mahkota pada sang angsa. Lulu. Itu Nirmala. Enggak. Jangan sana. Oh, ada lagi nih. Kau tidak boleh lewat. Apa kamu benar bosku? Kucing di dalam mimpiku itu. Kenapa kamu di sini dan dalam wujud seperti itu? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa kamu bisa membedakan fantasi dan realita? Ya sih, kita belum tahu ya mana yang realita, mana yang fantasi. Kamu akan lihat nanti. Yang biarkan memberiku jawaban ambigu seperti itu. Ada apa ini sebenarnya? Apakah Nirmala mengubah Lulu menjadi monster aneh seperti Erin? Waktunya telah tiba. Dunia sudah berakhir. Seluruh planet akan hancur menjadi debu. Itu kutipan naskah dari buku cerita yang aku temukan. Ramalannya. Akulah si pembawa kehancuran. Dunia ini harus dihancurkan untuk diselamatkan. Omong kosong. Tidak berjalan lagi. Siapa sebenarnya Nirmala? Kenapa aku terus melihatnya di dalam mimpiku? Kenapa di... Tidak. Sekarang bukan saatnya untuk bertanya-tanya. Kita harus cepat. Sekarang pergi. Kita terlempar ya. Terpental keluar. Bosku Nirmala, apa? Raya, kenapa kamu melakukan ini? Kamu si munafik. Oh tidak, Lulu, tolong jangan. Berubah kan ya? Oh, jadi monster angsa dia. Raya, kamu dasar munafik. Langsung hilang gitu, keren ya. Sial, dia hilang. Kemana dia? Aku harus menolongnya. Dia bilang Raya, apa dia akan melabrak Raya? Ada ini Admiral ya. Admiral hidup lagi kan? Iya kan, hidup lagi dia. Kita ke jambatan. Raya menunggu. Yang kemarin yang nggak jadi tuh ya, kita ke sana. Oke, kita ke jembatan. Lewat mana ya? Kemana yang jembatan itu? Ya, langsa. Bebek kan? Pendek soalnya. Oh, itu penunjuk aja. Dia kan sempat nyoba kemarin kesini ya. Ini udah kita kasih nama kok. Sudah kayaknya. Yang di sini.
dapat tutup botol lagi buat koleksi. Oh, ini jembatan. Raya, wah kamu di sini. Daripada ini ya. Dulu, ini semua karena kamu yang melakukannya. Kamu menghancurkan kota ini. Kamu menghancurkan kota. Semuanya seperti yang aku pikirkan. Festival aneh ini semuanya hanya tipu daya. Bukan hanya festival ini, tapi semuanya. Apa yang terjadi di sekolah dengan orang-orang adalah seluruh kota ini. Semua hanyalah tipuan yang kamu buat. Kamu ingin mencuri identitasku, mencuri hidupku. Ini bukan Raya yang aku kenal. Raya yang aku kenal, dia adalah seorang pemimpi, bukan pembohong. Dia merangkai cerita dari kehidupan orang-orang di sekitarnya, bukan memaksa orang lain untuk melalapnya bulat-bulat. Kamu membuat orang-orang menjadi bonekamu dengan kekuatan anehmu. Semuanya hanya menjadi karakter sampingan dengan kamu yang sebagai pusatnya. Ya, aku nggak tahu harus merasa apa soal kekuatanmu ini, tapi yang jelas aku tahu kalau itu ada di tangan orang yang salah. Kamu mengontrol semua orang di sekitarmu dan melenyapkan yang tidak mau mengikutimu. Seperti Erik, kamu itu pengecut yang takut pada dunia yang sebenarnya. Jadi kamu membuat dunia yang kacau ini untuk kamu atur dengan kekuatan yang tidak pantas kamu miliki itu. Kamu itu penyihir gila yang haus kekuasaan dan munafik. Iya, dia pakai kekuatannya. Ayah, hentikan. Mau dilenyapkan juga kayak Erik, tapi nggak jadi. Ketawa dia. Gile, psikopat lah. Raya, ada kok kamu seperti sedang melihat hantu. Aku mencarimu kemana-mana. Aku di sini sekarang. Apa yang kamu butuhkan? Jawaban. Erik sudah tidak ada. Tidak ada. Apa maksudmu tidak ada? Katakan padaku waktu itu kenapa kamu masih memikirkan Erik? Kenapa semuanya masih peduli dengan keberadaan itu? Dia menyakiti kita berdua, menyakiti semuanya. Dia hanyalah pengganggu seperti serangga. Tapi cukup. Aku nggak mau membicarakan soal Erik lagi. Kekacauan di kota ini ada perbuatan bukan? Aku mengacaukan kota lokal, mengacaukan. Aku cinta kota ini dan juga orang-orang. Sudah aku bilang ini ulah si pengacau, kekuatan yang kurasakan dari langit. Apapun itu, sesuatu telah merusak rencana sempurnaku. Apa yang Bulu katakan itu benar? Apa yang terjadi di sekolah festival ini dan seluruh kota, kamu yang mengaturnya. Kenapa Raya? Kenapa kamu menggunakan kekuatanmu seperti ini? Karena memang harus untuk mimpi kita. Aku sudah diberikan kekuatan ini, jadi aku akan menggunakannya semauku, dan aku mau menggunakannya untuk memenuhi mimpi kita. Ini semua memang harus dilakukan. Percayalah padaku. Kita sudah pernah membicarakannya kan? Kalau kamu terlalu berlebihan menggunakan kekuatanmu, tubuhmu bisa
Oh, nggak usah khawatir soal itu. Ternyata setelah semua yang terjadi, aku malah merasa makin tua. Rasanya seperti nggak ada lagi yang bisa menghentikanku. Ada apa dengan festival ini? Ingat daftar keinginan kita. Kita mau membuat pesta kan? Ini adalah pesta terbesar di seluruh kota. Merayakannya bersama kita. Aku hanya ingin bersenang-senang denganmu. Aku butuh kamu percaya padaku. Maaf kalau aku tidak cukup kuat. Aku merasa seperti ada banyak sekali yang menghalangi kita dan mimpi kita. Bahkan dengan kekuatan ini pun aku nggak bisa mengontrol semuanya. Tapi aku akan memperbaikinya. Aku akan melenyapkan penghalang-penghalang lalu kita bisa menghabiskan waktu bersama lagi. Kita bisa melakukan semua yang ada di daftar keinginan kita tanpa halangan atau gangguan. Ayah, kamu tahu aku tidak pernah meragukanmu. Dan aku nggak perlu merasa bersalah. Dan kamu nggak perlu merasa bersalah. Tolong hentikan aja semuanya. Berhenti melakukan ini semua dan kita selesaikan keinginan kita bersama. Atma, apa kamu membenciku? Bukan aku, Raya. Ingatlah, dunia yang paling sempurna adalah dunia dengan ketidaksempurnaan. Itulah kebenarannya. Itulah realitanya. Ih, Lulunya dimusnahkan. Kenapa semua jadi begini? Ayah, satu-satunya yang aku inginkan. Aku hanya ingin bersama, bisa bahagia bersamaku. Kalau kita sepeda ke ayah ya. Kepada itu apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Dicegah ya, Raya. Berapa dengan buku ini? Kamu terus membukanya. Buku ini Atma, tidak. Tunggu. Dimusnahkan ya bukunya. Kekuatan kita hilang berarti. Kamu lakukan apa dengan buku itu? Apa kamu nggak tahu kalau buku itu berbahaya? Siapa yang memberikannya padamu? Jadi kayak dark hole kah? Kenapa kamu menggunakannya padaku? Itu aku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu tahu soal buku itu? Itu adalah petanda kegelapan, benih malapetaka. Buku itu hanya membawa bencana dan kehancuran. Tapi, apa buku itu sebenarnya? Kamu nggak perlu tahu. Buku itu adalah milik si pengacau, sesuatu yang ada di langit itu. Itu sudah cukup untuk membuatmu mengerti kalau kamu nggak boleh memilikinya. Aku nggak bisa percaya ini. Dari semua orang, kamu yang memegang buku itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah susah payah memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Dan tetap saja, aku bahkan nggak bisa menemukan sesuatu sesimpel kembang api. Tapi itu nggak masalah. Untuk apa aku susah-susah mencari mainan anak-anak kalau aku lebih bisa menunjukkannya padamu yang lebih luar biasa. Apa ini? Oh, ini kayak di sampulnya ya. Keren. Bagian retak nih. Bertambah.
lebih besar lagi. Ini dunia imajinasi yang Nirmala kan? Wih, bab 3 dulu selesai. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.